Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh. Saya Alfia Fatul Aliyah. Di sini saya akan menjadi moderator dan memimpin acara diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada presentasi hari ini adalah tentang vitamin dan mineral. Terlebih dahulu saya memberitahu bahwasanya presentasi diberi batasan 10 menit untuk setiap peserta. Yang pertama, silahkan Muhammad Prasetyo. Baik, saya akan memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mineral klorida. Pendahuluan, apa itu mineral? Mineral ialah zat gizi yang dibutuhkan manusia guna mendukung proses tumbuh serta berkembang oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Mineral mempunyai komposisi unsur murni dan juga garam sederhana yang sangat kompleks dengan beberapa jenis bentuk hingga ribuan bentuk. Mineral merupakan sebuah substansi anorganik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil guna berbagai fungsi tubuh. Vitamin berbeda dengan mineral. Hal ini karena vitamin merupakan senyawa yang terdiri dari unsur seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Mineral tidak dapat rusak. Kandungan mineral dari berbagai jenis makanan biasanya disebut abu. Hal ini karena mineral dari berbagai jenis makanan setelah seluruh makanan tersebut dianjurkan pada suhu yang tinggi atau didegradasi oleh bahan kimia. Pada tubuh manusia, mineral membentuk sebuah 4% dari berat badan orang dewasa. Apa fungsi mineral? Kebutuhan setiap orang akan mineral bervariasi dan berbeda-beda tergantung pada umur, kesehatan, jenis kelamin, serta kondisi fisiologis seperti kehamilan. Mineral mempunyai nilai biologis yang cukup penting guna mempertahankan fungsi fisiologis dan struktural, menjaga deviansi, serta mencegah turunnya kondisi kesehatan. Berikut ini fungsi mineral. Yang pertama, membentuk serta menjaga kesehatan otot, jantung, dan juga saraf. 2. Pembentukan struktur jaringan lunak dan keras dalam kerja sistem enzim. Yang ketiga, menghasilkan berbagai jenis enzim. Yang keempat, menjaga keseimbangan air dan asam basa dalam darah. Yang kelima, sebagai katalis terhadap berbagai proses biokimia yang terjadi pada dalam tubuh. Yang keenam, membantu dalam pembuatan antibodi. Mineral klorida. Klorida merupakan salah satu elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh. Elektrolit klorida ini diperoleh dalam bentuk senyawa magnesium klorida atau natrium klorida. Kedua bentuk senyawa ini adalah garam yang larut dalam air dan memiliki rasa antara asin dan pahit. Normalnya kadar klorida dalam tubuh adalah 98 sampai 108. Fungsi asam klorida dapat digunakan untuk mengatur keasaman atau pH larutan dalam industri yang menuntut kemurnian yang tinggi seperti makanan dan minuman. Asam klorida berkualitas tinggi digunakan untuk mengontrol pH aliran proses. Apa itu elektrolit? Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat pada sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Ada banyak jenis elektrolit dengan fungsinya masing-masing. Agar semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik, diperlukan asupan elektrolit yang cukup. Elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh, seperti saraf dan otot. Selain itu, elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung, serta menjaga kadar air cairan tubuh tetap seimbang. Jumlah elektrolit dalam tubuh dikendalikan oleh berbagai hormon, terutama hormon yang diproduksi di ginjal dan kelenjar, adrenal.
Apabila terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, baik kelebihan atau kekurangan, fungsi jaringan dan tubuh pun akan terganggu. Sumber klorida. Yang pertama, ikan. 2, garam. 3, udang. 4, kerang. 5, telur. Dan 6, acar. Ketidakseimbangan elektrolit. Ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh bisa saja tidak menimbulkan gejala, terutama bila masih ringan. Namun, pada kondisi yang lebih parah, ketidakseimbangan elektrolit biasanya akan menimbulkan beberapa gejala berikut, seperti mual dan muntah, lemas, sakit kepala, detak jantung cepat, otot kram atau terasa lemah, tubuh bengkak-bengkak, kejang, dan penurunan kesadaran. Pengobatan gangguan elektrolit. Yang pertama, pemberian cairan melalui pembuluh darah vena. Pemberian cairan melalui infus umumnya dilakukan oleh kondisi gangguan elektrolit yang disebabkan oleh kehilangan cairan tubuh, seperti muntah, diare, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian obat elektrolit melalui pembuluh darah vena. Jika terjadi kondisi kekurangan elektrolit yang berat, untuk dapat mengatasinya dalam waktu cepat, perlu dilakukan pemberian elektrolit yang disuntikan melalui pembuluh darah vena. Yang ketiga, pemberian obat elektrolit oral. Pemberian elektrolit melalui tablet yang diminum umumnya diberikan pada kondisi gangguan elektrolit yang bersifat kronik, seperti pada kondisi gagal ginjal kronik atau pada penyakit hipoparatiroidisme. 4. Hemodialisis. Tindakan hemodialisis atau cuci darah perlu dilakukan pada kondisi gangguan elektrolit yang berat, yang tidak bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan. Tindakan ini umumnya diperlukan pada kondisi kelebihan kalium di dalam darah atau hiperkalemia, yang mengakibatkan jantung berdenyut tidak teratur. Komponen atau enzim yang berperan dalam metabolisme. Komponen atau enzim yang berperan dalam metabolisme. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Dalam proses metabolisme diperlukan suatu biokatalisator enzim. Penggunaan enzim secara luas sudah dimanfaatkan dalam bidang teknologi dan kesehatan. Enzim merupakan biomolekul yang mengkatalis reaksi kimia, di mana hampir semua enzim adalah protein. Pada reaksi-reaksi enzimatik, molekul yang mengawali reaksi tersebut disebut substrat, sedangkan hasilnya disebut produk. Cara kerja enzim dalam mengkatalis reaksi kimia substansi lain tidak merubah atau merusak reaksi ini. Komponen atau enzim yang berperan dalam metabolisme. Yang pertama, enzim merupakan senyawa organik atau katalis protein yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai katalisator yang dinamakan biokatalisator. Jadi enzim dapat mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Yang kedua, adenin trifosfat atau ATP merupakan senyawa kimia berenergi tinggi, tersusun dari ikatan adenin purin terikat pada gula yang mengandung 5 atom C, yaitu ribose dan 3 gugus fosfat. Meskipun digolongkan sebagai molekul berenergi tinggi, ikatan kimianya labil dan mudah melepaskan gugus fosfatnya. 3. Reaksi oksidasi reduksi. Reaksi yang terjadi dalam sel melibatkan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah suatu reaksi yang melibatkan oksigen dengan pelepasan elektron dari satu atom atau senyawa. Sebaliknya, reaksi reduksi adalah suatu reaksi yang melibatkan oksigen dengan penambahan elektron dari satu atom atau senyawa. Gangguan metabolisme. Gangguan keseimbangan klorida dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipokloremia yang ditandai dengan penurunan kadar klorida di bawah nilai rujukan, dan hipokloremia yang ditandai dengan peningkatan kadar klorida dari nilai rujukan. Hipokloremia terjadi jika pengeluaran klorida melebihi pemasukan. Hipokloremia dapat dijumpai pada kasus dehidrasi, asidosis metabolik yang disebabkan karena diare lama. Terima kasih. Adakah yang mau ditanyakan dari teman-teman? Maaf sebelumnya, kenalkan nama saya Syifa Yudi Triananda. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai presentasi yang telah dipaparkan oleh saudara Mas Prasetyo. Apakah berkenan? Baik, saya persilahkan Mbak Syifa untuk bertanya. Jadi begini,
Apa yang menyebabkan elektrolit itu sangat diperlukan oleh tubuh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siva. Elektrolit itu berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf dan otot. Selain itu, elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung serta menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Penyebabnya elektrolit itu berfungsi pada tubuh yaitu menjaga fungsi sistem saraf. Perubahan ini terjadi karena pergerakan elektrolit natrium melintasi membran sel saraf. Bila hal ini terjadi, akan terjadi reaksi berantai yang menggerakkan lebih banyak ion natrium di sepanjang akson sel saraf. Itu sebabnya elektrolit diperlukan untuk memelihara fungsi saraf. Begitu Mbak Siva, apa sudah jelas jawaban dari saya? Sudah cukup jelas, bisa dipahami. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, sama-sama. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Prasetyo. Baik, Silahkan selanjutnya kepada Mbak Syifa. Baik, terima kasih untuk waktunya. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? sudah terlihat dengan jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yudi Triananda. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu mengenai vitamin C. Topik pembahasan. Di sini saya akan memaparkan beberapa pembahasan, yaitu pertama, pengertian vitamin C. Yang kedua, sifat vitamin C. Yang ketiga, metabolisme vitamin C dalam tubuh. Yang keempat, fungsi vitamin C. Yang kelima, akibat kekurangan dan kelebihan vitamin C. Yang keenam, sumber vitamin C. Untuk yang pertama, di sini apa itu vitamin C? Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin ini dikenal dengan nama kimia asam askorbat dan memiliki rumus molekul C6H8O6. Vitamin C dikenal sebagai salah satu vitamin antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Vitamin C pertama kali diisolasikan oleh Albert Szent-Györgyi de Nagyrapult, seorang biokimiawan Amerika yang lahir pada 16 September tahun 1893. Berikut adalah gambar rumus molekul dari vitamin C atau C6H8O6. Sifat vitamin C. Vitamin C berbentuk serbuk berwarna putih kekuningan, berasa asam, dan mudah teroksidasi oleh sinar matahari. Selain itu, vitamin C mudah larut dalam air dan sukar larut dalam etanol, ether, dan benzen. Memiliki rasa asam, reduktor yang kuat, dan mencair pada suhu 190–192 derajat. Metabolisme vitamin C dalam tubuh. Proses metabolisme penyerapan vitamin C melalui saluran cerna. Pada bagian usus halus secara difusi, kemudian masuk ke dalam peredaran darah melalui vena porta. Vitamin C terdistribusi luas dalam jaringan tubuh. Eliminasi vitamin C melalui urin setelah ekskresi dari ginjal, menurut Pakaya 2014. Vitamin C yang telah dikonsumsi, kelebihannya akan diekskresi dalam urin, keringat, dan feses. Ekskresi melalui urin terjadi dalam waktu 3–6 jam, sedangkan melalui feses dalam waktu 24 jam, dan melalui ekskresi melalui keringat cukup sedikit. Vitamin C yang dikonsumsi melalui oral maupun parenteral cepat diekskresi melalui urin. Dalam ginjal, vitamin C dapat menembus glomerulus untuk masuk dalam cairan filtrat yang akan diserap kembali dalam tubuh. Menurut Sedia Utama, 2007. Fungsi vitamin C.
Vitamin C memiliki peran dalam membantu proses penyerapan zat besi, sehingga apabila terjadi kekurangan vitamin C dalam tubuh, maka proses penyerapan zat besi akan berkurang dan dapat menyebabkan penyakit anemia atau kekurangan darah. Vitamin C juga berfungsi dalam peningkatan penyerapan zat besi non-hemogen hingga 4 kali lipat dengan mengubah zat besi feri menjadi fero pada usus halus untuk mudah diabsorpsi. Vitamin C dapat menghambat pembentukan hemosiderin yang sulit untuk membebaskan zat besi yang diperlukan menurut Almatsier 2011. Selanjutnya, vitamin C juga memiliki peran yang diperlukan dalam tubuh, di antaranya sintesis karnitin, sintesis kolagen, sintesis tirosin, katabolisme, dan neurotransmitter. Enzim yang terdapat dalam vitamin C berfungsi untuk mengkatalisis sebagai reaksi yang mengandung kofaktor logam atau tembaga dan besi. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mempertahankan atom besi dan tembaga dalam metaloenzim yang kurang. Pada reaksi enzimatik, vitamin C memiliki peran yang sangat penting sebagai antioksidan dalam tubuh, menurut Grover dan Smith 2012. Akibat kelebihan dan kekurangan vitamin C. Kelebihan vitamin C, 1, akan menyebabkan penyakit batu ginjal. Yang kedua, akan menyebabkan penyakit jantung. Yang ketiga, menyebabkan darah menjadi encer. Yang keempat, yaitu gejala alergi. Kekurangan vitamin C akan menyebabkan kekurangan energi yang kronis, kelemahan dan depresi, perubahan suasana hati, kulit memar, pendarahan gusi, gigi tanggal dan gingivitis, nyeri sendi, dan juga anemia. Sumber vitamin C. 1. Pada buah jambu biji mengandung vitamin C yang terkandung sekitar 108 mg per 100 gram buah jambu biji. Untuk buah kiwi, kandungan vitamin C yang terdapat pada buah kiwi sekitar 100 mg per 100 gram buah kiwi. Untuk buah kelengkeng, kandungan vitamin C yang terkandung sekitar 84 mg dalam 100 gram buah kelengkeng. Untuk paprika merah, kandungan vitamin C-nya sekitar 190 mg per 100 gram. Dalam sayur brokoli, kandungan vitamin C sekitar 118 mg per 100 gram dalam brokoli. Untuk buah jeruk, kandungan vitamin C yang terkandung sekitar 30-50 mg per 100 gram. Untuk stroberi, kandungan vitamin C sekitar 56,7 mg per 100 gram. Untuk kubis, kandungan vitamin C yang terkandung sekitar 80,4 mg atau per 100 gram kubis. Sekian presentasi dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Izin Mbak Siva ingin bertanya. Ya, silahkan. Jadi asam askorbat itu kan sejenis vitamin C. Nah, berapa lama dia itu bertahan di dalam tubuh dan efeknya jika mengkonsumsi asam askorbat dalam jumlah besar itu menambah terlalu asam pada sistem itu apa tidak? Oh ya, baik. Izin menjawab untuk pertanyaannya. Tadi kan sudah sempat saya paparkan juga di presentasi sebelumnya. Jadi itu asam askorbat itu kan nama lain dari vitamin C. Jadi itu berapa lama vitamin C akan berada dalam tubuh itu tadi di metabolisme vitamin C dalam tubuh. Vitamin C itu nanti di dalam tubuh itu akan bertahan selama kurang lebih 24 jam. Namun saat proses pengeluarannya atau ekskresinya itu tergantung di mana akan keluarnya. Misalnya melalui urin akan 3-6 jam. Kalau feses butuh waktu 24 jam untuk keluar. Jadi kurang lebih butuh waktu 24 jam hingga vitamin C benar-benar hilang dalam tubuh. Untuk penyebab akibat kebanyakan mengonsumsi vitamin C tadi juga sudah dipaparkan bahwa kelebihan vitamin C juga tidak baik gitu. Yaitu bisa menyebabkan batu ginjal, penyakit jantung, darah encer, dan gejala alergi. Selain itu juga akibat kebanyakan mengkonsumsi vitamin C juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan juga radang usus. Gimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Oke, siap, bisa diterima Mbak Siva. Terima kasih atas jawabannya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Apabila banyak kesalahan kata dan kekurangan penyampaian dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silahkan kepada Mbak Yohana. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Belum. Belum, Mbak Yohana. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Yohana. Mbak Yohana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan vitamin K. Yang pertama adalah pengertian vitamin K. Jadi vitamin K itu adalah vitamin larut dalam lemak yang memiliki peranan penting dalam mengaktifkan zat-zat yang berperan dalam bekuan darah. Kita itu diberi nama dari bahasa Denmark koagulasi oleh penemunya Hendrik dan hadiah Nobel pada tahun 1943. Sesuai dengan makna tersebut, vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah. Vitamin K ditemukan dalam dua bentuk, yaitu vitamin K vilakurnon yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan yang berwarna hijau tua dan vitamin K2 manawiron yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus. Klasifikasi vitamin K, yaitu terdapat tiga bentuk struktur kimianya. Yang pertama adalah vitamin K1 atau disebut dengan vilakuinon, yaitu terdapat pada sayuran hijau. Yang kedua adalah vitamin K2, disebut menakuinon, dihasilkan oleh bakteri normal usus bakteri yang dinamakan dengan Bacteroides fragilis. Yang ketiga adalah vitamin K3, disebut menadion, yaitu vitamin K sintetik. Sumber vitamin K itu berasal dari yang pertama adalah makanan, terus dari bakteri dalam usus, makanan probiotik seperti yogurt, vitamin K dalam konsentrasi tinggi. Manfaat vitamin K. Satu, memelihara kadar normal faktor-faktor pembeku darah. Yang kedua adalah berperan dalam sintetis protombin. Ketiga adalah sebagai komponen koenzim dalam proses fosfolisasi. Keempat, mempertahankan mekanisme pembekuan darah pada BBL karena usus yang masih steril. Yang kelima adalah mengontrol aliran darah. Keenam adalah pembentukan tulang untuk penyerapan kalsium. Nah, fungsi vitamin K sendiri
Pertama itu dia dapat mengurangi resiko resistensi insulin sehingga membantu melawan diabetes. Yang kedua itu dia membantu metabolisme dalam tubuh terkait dengan resistensi senyawa insulin. Ketiga, menekan proses pendarahan di hati yang seringkali muncul akibat pemakaian senyawa aspirin atau antibiotik secara berlebihan. Keempat, memperlambat proses pembekuan sel kanker di hati dan paru-paru. Kelima, dia dapat meningkatkan kepadatan tulang sehingga terbentuk struktur rangka tubuh yang kuat. Yang keenam itu khususnya pada wanita, vitamin K itu juga dapat menurunkan terkena osteoporosis. Nah, defisiensi vitamin K itu dia dapat menyebabkan waktu pembekuan darah menjadi lebih panjang dan menyebabkan darah atau hemoragik. Keracunan vitamin K, gejala hemolisis atau penghancuran sel darah merah, penyakit kuning, dan kerusakan otak. BBL pada vitamin K. Mengapa BBL perlu vitamin K? Yaitu alasannya karena dia adalah mengalami kekurangan vitamin K2. Jadi saluran cerna pada BBL masih dalam keadaan steril, sehingga vitamin K itu tidak dapat diproduksi. Nah, fungsi organ hati sebagai tempat metabolisme vitamin K belum dapat berfungsi secara matang. Apa akibat BBL kekurangan vitamin K? Yang pertama adalah bayi mengalami resiko untuk terjadi gangguan pendarahan atau PDFK, yaitu pendarahan akibat defisiensi vitamin K. Nah, PDFK itu gejala utama adalah pendarahan. Pendarahan itu terjadi pada kulit, hidung, mata, dan saluran cerna. Dan juga pendarahan serius terjadi dalam otak, kecacatan otak, bahkan sampai kematian. Sudah dari presentasi ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Saya Bu. izin bertanya. Ya, Tadi kan sempat dipaparkan mengenai BBL. Jadi itu apa sih BBL itu? Soalnya baru pertama kali mendengar istilah BBL. jadi BBL itu bayi baru lahir, Mbak, BBL-nya. Singkatan dari BBL, gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, presentasi ini saya tutup. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Mbak Elsa. Oke, sebentar ya teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang vitamin A. Apa itu vitamin A? Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Secara luas, vitamin A merupakan nama genetik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol. Vitamin A atau dikenal juga dengan nama retinol merupakan vitamin yang sangat diperlukan tubuh. Retinol adalah bentuk hewan vitamin A yang disimpan dalam hati setelah penyerapan dan digunakan oleh tubuh ketika dibutuhkan. Dengan menelan tertentu buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan suplemen, Anda dapat memastikan asupan vitamin A Anda terpenuhi. Rata-rata orang harus mengkonsumsi setidaknya 900 mikrogram vitamin A per hari dan tidak lebih dari 3.000 mikrogram. Manfaat dan fungsi vitamin A. 1. Yaitu penglihatan dan membantu fungsi kekebalan. 2. Diferensiasi sel. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. 4. Reproduksi. 5. Pencegahan kanker dan penyakit jantung. Sifat kimia vitamin A, yaitu 1. Larut dalam lemak. 2. Berbentuk ikatan kimia aktif, yaitu retinol bentuk alkohol, retinal bentuk aldehida, asam retinat bentuk asam. 3. Suatu kristal berwarna kuning. 4. Pada makanan umumnya berbentuk ester retinil pada asam lemak rantai panjang. Sumber vitamin A, yaitu pada sereal berasal dari jagung kuning dan gandum. 2. Yang berasal dari umbi-umbian, yaitu ubi kuning, ubi kukus, ubi kuning kukus, ubi jalar merah, ubi rambat merah. 3. Berasal dari biji-bijian, yaitu kacang ercis dan kacang merah. 4. Dari sayuran, yaitu bakung, bayam, bayam keripik goreng, buntut daun talas, bayam merah, daun genjer, daun jambu mete, daun kacang panjang, serta daun hijau lainnya. Gandaria, kacang panjang, kangkung, kol, putri malu, rantai muda, rumput laut, sawi, semanggi, terong hintalo, dan wortel. 5. Berasal dari buah-buahan, yaitu apel, buah negeri, kesemek, mangga, pepaya, pisang, sawo, serta sukun. 6. Berasal dari hewani, yaitu berasal dari daging ayam, bebek, ginjal domba, hati sapi, hati ayam, sosis hati, berbagai jenis ikan, telur ikan, dan juga telur asin. 7. Yang berasal dari hasil olahan. Selain vitamin A alami, ada juga yang berasal dari olahan seperti susu, mentega, minyak ikan, minyak kelapa sawit, tepung ikan, serta tepung susu. Makanan yang mengandung vitamin A tinggi yaitu hati sapi, babi, ayam, kalkun, ikan. Dengan 6.500 mg 722%, wortel 835, brokoli daun 800 mg 89%, ubi jalar 709 mg 79%, mentega 684 mikrogram 766%, kangkung 681, bayam 46
labu 400, kolal hijau 333, keju cheddar 265, melon 169, telur 140 mikrogram, aprikot 96, pepaya 55, mangga 38, kacang 38, brokoli 31 mikrogram, dan susu 28 mikrogram. Absorpsi, transportasi, dan metabolisme pada vitamin A. Absorpsi karoten dan retinoid membutuhkan empedu dan enzim pankreas. Pada sel mukosa usus halus, karotenoid dipecah menjadi retinol. Retinol dan asam lemak menjadi ester. Hati sebagai tempat menyimpan vitamin A. Asam retinoat sebagian kecil vitamin A aktif dalam darah. Defisiensi vitamin A. Kekurangan primer yaitu kurang konsumsi vitamin A. Kekurangan sekunder, gangguan penyerapan dan penggunaannya dalam tubuh, kebutuhan meningkat, gangguan konversi karoten. Kekurangan vitamin A. Penyakit akibat kekurangan vitamin A yaitu 1. Hemeralgia yang timbul karena menurunnya kemampuan sel Bacillus pada waktu senja. 2. Bintik bitot atau kerusakan pada retina. 3. Xerophthalmia atau kornea mata mengering karena terganggunya kelenjar air mata. 4. Keratomalasi, yaitu kornea mata rusak sama sekali karena berkurangnya produksi minyak meibum. Frinoderma, yaitu kulit kaki dan tangan bersisik karena pembentukan epitel kulit terganggu. 6. Pendarahan pada selaput usus, ginjal, dan paru-paru karena rusaknya epitel organ. 7. Proses pertumbuhan terhenti. Tanda dan gejala karena kekurangan vitamin A. 1. Gejala definisi vitamin A yang paling menonjol yang berhubungan dengan mata disebut chiroptalmia. Kelainan fungsional karena kekurangan vitamin A yang dini pada mata ialah rabun senja, anak tidak nafsu makan. Gejala lainnya pada pertumbuhan tinggi badan anak terhambat, anak tidak bertambah tinggi secara normal menurut usianya. Hambatan pertumbuhan bakal gigi anak. Ini contoh pengaruh defisiensi vitamin A pada balita, yaitu pada mata terdapat 1 atau lebih bintik-bintik konjungtiva yang kering dan tidak dapat dibasahi yang dikenal dengan nama xerophthalmia. Contoh selanjutnya yaitu sirosis kornea, yaitu bagian mata hitam kering, kusam, dan tak bersinar. Contoh selanjutnya yaitu pada gambar itu ada bercak bitot. Bercaknya itu putih seperti sabun karena penumpukan keratin dan sel epitel. Selanjutnya yaitu keratomalacia, yaitu dari mata hitam melunak seperti bubur. Pengaruh defisiensi vitamin A pada balita yang pada metabolisme protein, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kekurangan vitamin A mula-mula mengakibatkan terhentinya pertumbuhan secara lengkap dini disebabkan berkurangnya konsumsi makanan yang disebabkan anoreksia. Gigi geligi. Pembentukan bakal gigi pada balita menjadi terganggu atau terhambat karena kelainan dari organ pembentuk email dan dentin gigi menghasilkan gigi yang mudah rusak. Sel tulang yang berhubungan dengan susunan syaraf, kekurangan vitamin A menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan struktur halus tulang menjadi kasar. Ketahanan terhadap infeksi yaitu dapat meningkatkan kemudahan untuk terkena infeksi khususnya saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Gangguan pertumbuhan tulang panjang.
Akibat kelebihan vitamin A, 1. Kerusakan limpa dan hati, 2. Kerapuhan tulang atau osteoporosis, 3. Risiko bayi lahir cacat, 4. Memicu pertumbuhan kanker. Bagaimana pencegahan kekurangan vitamin A? Yaitu distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi untuk bayi kurang dari 1 tahun dan anak balita 1-5 tahun. Pemberian kapsul vitamin A pada balita. Selanjutnya yaitu konsumsi sayuran hijau seperti kangkung, bayam, kacang-kacangan, wortel, dan juga buah-buahan. Sekian dari saya. Apakah ada teman yang ingin bertanya, memberi masukan atau saran? Saya mau bertanya. Oh ya, silahkan Mbak Alfi. Tadi kan disebutkan di defisiensi vitamin A, kekurangan vitamin A menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang dan struktur halus tulang menjadi kasar. Nah, sementara di kelebihan vitamin A itu ada vitamin A dapat menyebabkan kerapuhan tulang atau osteoporosis. Nah, dalam vitamin A itu ada kandungan apa sih yang menyebabkan vitamin A tersebut ikut berperan dalam pertumbuhan tulang? Terima kasih. Oh ya, Mbak Alfi. Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alfi. Vitamin A adalah mikronutrien yang larut dalam lemak yang penting untuk pertumbuhan, kekebalan, dan penglihatan yang baik. Kultur sel mengenai efek vitamin A terhadap kesehatan tulang itu sangat mengefek. Vitamin A sangat berpengaruh terhadap kesehatan tulang. Secara mekanis, vitamin A secara berbeda mempengaruhi tahapan osteogenesis dengan meningkatkan diferensiasi awal osteoblastik dan menghambat mineralisasi tulang melalui sinyal reseptor asam retinoat atau RRS dan modulasi peptida tulang yang berhubungan dengan osteosit atau osteoblast. Jadi kandungan yang di dalam vitamin A yang dapat mempengaruhi tulang itu ada kandungan dari provitamin A yaitu karoten dan bisriptosyatin. Itu bertujuan melindungi tulang. Karoten dan bisriptosyatin itu menunjukkan bahwa dapat berfungsi sebagai prekursor untuk retinoid, khususnya asam altrans-retinoik yang berfungsi sebagai ligan untuk peran untuk mendorong osteogenesis dan menekan aktivasi faktor yang untuk menghambat diferensiasi dan maturasi osteoklas. Jadi itu kandungannya itu yang di dalam provitamin A itu ada itu karoten dan bisriptosyatin itu dalam tulang. Apakah bisa diterima Mbak Alfi? Ya, bisa. Terima Apakah kasih. ya, terima sama-sama. Apakah ada yang lain mau menambahkan jawaban dari saya? Cukup. Oh iya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah saya.
Nah, ini udah kelihatan atau belum ya? Sudah, Mbak. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang kalsium. Pengertian dari kalsium. Kalsium adalah mineral paling banyak dalam tubuh dan termasuk yang paling penting. Tubuh membutuhkan kalsium untuk memperbaiki tulang dan gizi, membantu fungsi saraf, kontraksi otot, pembentukan darah, dan berperan dalam fungsi jantung. Pada kondisi normal, kadar kalsium terkontrol dengan baik. Saat jumlah kalsium menurun, kalsium dilepaskan dari tulang untuk mengembalikan jumlah kalsium dalam darah. Saat jumlah kalsium darah naik, kelebihan kalsium mungkin disimpan di tulang atau dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau feses. Kontrol ini tergantung pada satu, jumlah diet kalsium. Yang kedua, dari jumlah kalsium dan vitamin D yang diabsorpsi atau diserap oleh usus. 3, jumlah fosfat di dalam tubuh. 4, produksi alkohol termasuk hormon parotinoid, kalsitonin, dan estrogen. Kalsium termasuk ke dalam salah satu makroelemen, yaitu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg sehari. Kalsium adalah salah satu makroelemen selain natrium, kalium, mangan, fosfor, klorium, dan sulfur. Makroelemen berfungsi sebagai zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting dari struktur sel dan jaringan. Fungsi dari kalsium. Kalsium mempunyai peran vital pada tulang, sehingga dapat mencegah osteoporosis. Kalsium yang berada di luar tulang juga mempunyai peran, antara lain mendukung kegiatan enzim, syaraf, dan darah. Manfaat kalsium, yang pertama mengaktifkan syaraf, 2 melancarkan peredaran darah, 3 melunturkan otot, 4 menormalkan tekanan darah, 5 menyeimbangkan keasaman atau kebasahan darah, 6 menjaga keseimbangan cairan tubuh, 7 mencegah osteoporosis atau kropos pada tulang, 8 mencegah penyakit jantung, 9 menurunkan risiko kanker usus, dan yang terakhir mengatasi kram, sakit pinggang, wasir, dan reumatik. Sumber kalsium. Sumber kalsium utama adalah susu dan hasil susu, misalnya seperti keju. Ikan yang dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering, adalah sumber kalsium yang baik. Kacang-kacangan, tahu, sayuran hijau merupakan sumber kalsium yang baik juga. Tetapi bahkan sumber makanan ini mengandung banyak zat penghambat penyerapan kalsium, seperti serat, filtrat, dan oksalat. Susu non-fat adalah sumber kalsium terbaik karena ketersediaan biologiknya yang tinggi. Defisiensi kalsium. Kekurangan kalsium pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Tulang-tulang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Pada usia dewasa, terutama di atas 50 tahun, akan kehilangan kalsium dan tulangnya. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Hal ini dinamakan osteoporosis lebih banyak terjadi pada wanita daripada laki-laki dan lebih banyak terjadi pada kulit putih daripada kulit berwarna. Di samping itu, osteoporosis lebih banyak terjadi pada perokok dan peminum alkohol. Kekurangan kalsium dapat pula menyebabkan osteomalacia, yang dinamakan juga riketsia pada orang dewasa dan biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D dan ketidakseimbangan konsumsi kalsium terhadap fosfor mineralisasi matriks tulang terganggu, sehingga kandungan kalsium di dalam tulang menurun. Kalsium darah yang sangat rendah dapat menyebabkan tetani atau kejang. Kepekaan serabut syaraf dan pusat saraf terjadi terhadap rangsangan meningkat, sehingga terjadi kering otot misalnya pada kaki. Tetani dapat terjadi pada ibu hamil yang makannya sedikit mengandung kalsium atau terlalu tinggi mengandung fosfor. Kekurangan kalsium dapat meningkatkan risiko osteoporosis pada orang dewasa, yaitu gangguan secara bertahap, jumlah, dan kekurangan jaringan tulang. Penurunan itu disebabkan oleh terjadinya demineralisasi, yaitu tubuh yang kekurangan kalsium akan mengambil simpanan kalsium yang ada pada tulang dan gigi. Efek kelebihan kalsium.
Konsumsi kalsium tidak lebih dari 2.500 mg per hari, masih bisa ditoleransi oleh tubuh dengan cara mengeluarkannya melalui keringat, urin, dan feses. Maka konsumsi kalsium kehendaknya tidak lebih dari 2.500 mg sehari. Kelebihan kalsium dapat menyebabkan batu ginjal atau gangguan ginjal. Di samping itu, dapat menyebabkan konstipasi atau susah buang air. Kelebihan kalsium juga dapat mencegah koagulasi atau penggumpalan darah dan juga hambatan pertumbuhan serta gangguan pencernaan pada anak. Kelebihan kalsium dapat berpengaruh terhadap penyerapan seng, besi, dan mangan. Di samping itu, gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan akibat kelebihan kalsium adalah pembentukan batu ginjal dan gejala hiperkalsemia. Faktor yang mempengaruhi kadar kalsium dalam darah. 1. Hormon paratiroid. 2. Hormon kalsitonin. 3. Hormon estrogen. 4. Vitamin D. Yang kelima adalah usia. 6. Asupan kalsium. 7. Kelainan ginjal. 8. Konsumsi alkohol. 9. Kebiasaan merokok. 10. Konsumsi kafein. 11. Aktivitas fisik. Terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Alfi, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Contoh kalsium yang cocok untuk semua umur. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mei. Kalsium yang cocok untuk semua umur. Biasanya itu, kalau yang untuk semua umur itu susu. Tapi tidak semua orang itu kan cocok dengan susu. Karena tadi juga disebutkan kalau sumber kalsium terbaik itu adalah susu non-fat gitu kan. Ini. Susu non-fat adalah sumber kalsium terbaik gitu kan. Nah, tetapi karena tidak semua orang itu menyukai susu, maka juga bisa diganti dengan sayur-sayuran, misalnya pada brokoli, bayam, kali, edamame, atau bahkan ikan-ikanan, gitu. Misalnya ikan sarden, atau kalau yang suka nyemil, mungkin bisa diganti dengan kuaci atau kacang almond. Gitu. Apakah bisa diterima? Sudah, Mbak Alfi, terima kasih atas jawabannya. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan? Belum ada, Mbak. Baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan Mbak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang vitamin D. Vitamin D juga dikenal sebagai vitamin sinar matahari, sangat penting untuk kesehatan tulang, fungsi kekebalan tubuh, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Vitamin D adalah salah satu jenis vitamin larut lemak prohormon yang juga dikenal dengan nama kalsiferol. Vitamin D terdiri dari dua bentuk bioekuivalen, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 dikenal sebagai ergokalsiferol
kalsiferol diperoleh dari makanan sumber nabati dan suplemen oral. Vitamin D3 dikenal sebagai cholecalciferol terutama diperoleh dari paparan sinar ultraviolet B atau UVB yang berasal dari radiasi sinar matahari, serta konsumsi sumber makanan seperti ikan berminyak dan makanan yang telah difortifikasi, seperti susu, jus, margarin, yogurt, sereal, dan kedelai, dan suplemen oral. Nah, selain dari sumber yang kaya seperti ikan berminyak, kandungan vitamin D dari sebagian besar makanan adalah antara 50 dan 200 IU per porsi. Nilai ini sangat bervariasi karena fortifikasi berperan nyata dalam meningkatkan ketersediaan vitamin D dalam proses diet. Fungsi dan sumber vitamin D. Yang pertama yaitu kesehatan tulang. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium, meningkatkan kekuatan tulang dan gizi. Yang kedua, kekebalan tubuh. Ini mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi dan mengurangi risiko penyakit kronis. Yang ketiga, sumbernya dari sumber alami vitamin D termasuk sinar matahari, ikan berlemak seperti salmon, kuning telur, dan produk susu yang diperkaya. Manfaat vitamin D yang pertama meningkatkan suasana hati. Vitamin D telah dikaitkan dengan kadar serotonin yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi resiko depresi. Yang kedua, otot lebih kuat. Ini membantu menjaga kekuatan otot dan dapat mengurangi resiko jatuh dan patah tulang, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit kronis. Kadar vitamin D yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung, multiple sclerosis, dan jenis kanker tertentu. Asupan vitamin D harian yang direkomendasikan yang pertama, usia dan jenis kelamin. Asupan harian direkomendasikan bervariasi menurut usia dan jenis kelamin. Dengan orang dewasa biasanya membutuhkan sekitar 600 sampai 800 IU unit internasional. Yang kedua, suplementasi. Bagi individu yang tidak bisa mendapatkan cukup vitamin D dari sinar matahari atau makanan saja, suplemen mungkin diperlukan. Yang ketiga, konsultasikan dengan profesional kesehatan. Penting untuk berkonsultasi dengan ahli kesehatan untuk menentukan dosis yang tepat berdasarkan kebutuhan individu. Gejala umum defisiensi vitamin D yang pertama, kelelahan dan kelemahan. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan otot, dan kesulitan berkonsentrasi. Yang kedua, suasana hati yang tertekan. Kadar vitamin D yang rendah telah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan gangguan afektif musiman. Yang ketiga, gangguan penyembuhan luka. Kekurangan dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk membentuk pembuluh darah baru, sehingga memperlambat proses penyembuhan luka. Risiko kesehatan dan komplikasi kekurangan vitamin D yang pertama, osteoporosis dan fraktur. Kadar vitamin D yang tidak mencukupi dapat melemahkan tulang, sehingga meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang. Yang kedua, peningkatan kerentanan infeksi. Kadar vitamin D yang rendah dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga, penyakit kronis. Kekurangan telah dikaitkan dengan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, asma, dan gangguan autoimun yang lebih tinggi. Cara meningkatkan kadar vitamin D yang pertama, dapatkan paparan sinar matahari yang aman. Mengekspos kulit Anda di bawah sinar matahari selama sekitar 10-30 menit beberapa kali seminggu. Dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. Yang kedua, sumber makanan. Gabungkan makanan seperti ikan berlemak, produk susu yang diperkaya, kuning telur, dan jamur ke dalam makanan. Yang ketiga, suplementasi. Jika perlu,
Bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan tentang konsumsi suplemen vitamin D untuk memenuhi kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak Lydia. Ya, Mengapa makanan yang mengandung vitamin D dapat membantu pertumbuhan tulang? Itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elsa. Makanan yang mengandung vitamin D itu membantu pertumbuhan tulang karena vitamin D memiliki peran penting dalam penyerapan kalsium dan fosfor dalam usus. Kalsium dan fosfor adalah dua mineral esensial yang dibutuhkan untuk membentukkan dan pemberdayaan tulang. Dengan meningkatkan penyerapan kedua mineral ini, vitamin D secara langsung mendukung proses pembentukan dan pertumbuhan tulang. Oleh karena itu, asupan yang cukup dari makanan yang kaya vitamin D bersama dengan kalsium dan fosfor penting untuk kesehatan tulang yang optimal secara pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Apakah bisa diterima? Oh ya, Mbak Lydia, terima kasih. Jawabannya bisa ditampung. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Kalau tidak ada, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kepada Mbak Mei Fauko. Apakah sudah kelihatan, Mbak? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang vitamin B1. Vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang terdapat pada makanan yang dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berbagai reaksi metabolisme dan mempertahankan kehidupan atau kesehatan normal. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atas proses kegiatan tubuh. Fungsi vitamin sangat bervariasi. Vitamin B berfungsi sebagai enzim metabolisme. Vitamin B. Dalam penggolongan vitamin, vitamin B termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang mudah diserap di usus dan lancar diekskresikan oleh urin dan tinja, sehingga bahaya akumulasi berkurang. Vitamin B1 atau dalam bahasa kimia disebut dengan tiamin. Ini juga dikenal sebagai energi yang baik karena vitamin ini memasuki setiap reaksi kimia di dalam tubuh, sehingga vitamin ini memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu mengkonversi karbohidrat menjadi glukosa dan menghasilkan bahan produk energi. Dalam reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Vitamin B1 atau aneurin tiamin HCl. Sumber kulit luar beras, sayuran hijau, kacang-kacangan, hati, ginjal, otak, dan lain-lain. Berfungsi sebagai koenzim metabolisme karbohidrat dan reaksi fisiologi lain. Defisiensi. Gejala kejang otot, kesemutan, mudah lelah, lalu beri-beri dengan gejala polineuritis, arteri mendilatasi, gangguan jantung, udema, berakhir dengan radang otak.
Vitamin B1 bersumber dari asupan vitamin B1 harian tubuh bisa didapatkan melalui makanan atau suplemen. Vitamin B1 secara alami terdapat di dalam gandum utuh, daging sapi, tuna, salmon, dan kacang-kacangan. Selain itu, vitamin B1 juga dapat ditemukan pada sereal yang sudah difortifikasi atau diperkaya dengan vitamin ini. Manfaat vitamin B1. 1. Membantu sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. 2. Mencegah penyakit beri-beri. 3. Menjaga fungsi otak. 4. Membantu mengurangi stres. 5. Menurunkan resiko katarak. 6. Menjaga kesehatan penderita penyakit jantung. 7. Meringankan gejala penyakit atau kondisi tertentu. Penyakit beri-beri. Penyakit ini terjadi karena tubuh tidak dapat mengubah karbohidrat dari makanan menjadi energi. Hal ini memicu penumpukan asam pirufat dalam darah dan menimbulkan gejala beri-beri. Penyakit beri-beri diatasi dengan memberikan suplemen vitamin B1 dalam bentuk pil atau suntikan. Jika kondisi pasien cukup parah, tenaga medis akan memberikan suplemen melalui infus. Dokter kemudian akan mengawasi kondisi pasien secara berkala. Kedua, membantu pembentukan energi. Makanan yang dimakan akan dicerna dalam lambung menjadi bentuk yang paling kecil. Setelah itu, barulah usus halus bisa menyerap karbohidrat, lemak, dan protein. Vitamin B1 kemudian membantu mengubah semua zat gizi tersebut menjadi ATP. ATP atau adenosine trifosfat adalah molekul yang membawa energi ke dalam sel sehingga sel dapat menjalankan fungsinya. Ketika kehabisan ATP, tubuh akan lemas dan tidak berenergi. Ini berarti tubuh perlu makanan untuk membuat ATP yang baru. Selanjutnya, menjaga fungsi otak. Asupan vitamin B1 dapat meningkatkan fungsi kognitif pada penderita Alzheimer. Fungsi kognitif adalah fungsi otak yang mencakup kemampuan berpikir, mengambil keputusan, belajar, dan sejenisnya. Selanjutnya, membantu mengurangi stres. Asupan tiamin mungkin bisa membantu mengendalikan mood dan gangguan fisik akibat stres. Ini sebabnya tiamin sering disebut sebagai vitamin anti-stres. Dengan asupan vitamin B1 yang cukup, orang yang mudah stres akan terbantu untuk merasa lebih tenang, berpikir positif, dan lebih sanggup melawan stres yang mengganggu pikirannya. Selanjutnya, menurunkan risiko katarak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kecukupan vitamin B1 dibarengi zat gizi lainnya bisa menurunkan risiko mata katarak. Orang yang banyak mengonsumsi protein vitamin A, B1, B2, dan B3 juga memiliki risiko yang lebih rendah lagi. Para ahli menyebutkan bahwa asupan vitamin C, E, dan B kompleks yang cukup dapat melindungi lensa mata dari kemungkinan mengalami katarak. Pada penderita katarak, lensa memang merupakan bagian mata yang paling terdampak. Selanjutnya, menjaga kesehatan penderita penyakit jantung. Penderita penyakit jantung biasanya rutin mengkonsumsi pil diuretik untuk mengeluarkan kelebihan air. Namun, obat diuretik juga dapat meningkatkan risiko kekurangan vitamin B1 karena vitamin ini mudah terbuang bersama urin. Beberapa penelitian kecil menyarankan konsumsi suplemen vitamin B1 guna mengatasi hal ini. Dengan begitu, penderita penyakit jantung yang meminum obat diuretik secara rutin bisa tetap mencukupi kebutuhan tiaminnya sehari-hari. Selanjutnya, menurunkan gejala penyakit atau kondisi tertentu. Selain menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, vitamin B1 juga diyakini memiliki manfaat dan meringankan gejala beberapa penyakit dan kondisi medis seperti sariawan, HIV/AIDS, kanker serviks, diabetes tipe 2, mabuk atau alkohol, glaukoma, dan gangguan penglihatan lainnya, gangguan ginjal pada pasien diabetes tipe 2, serta sistem kekebalan tubuh yang melemah. Kelebihan vitamin B1 dapat mengakibatkan mual dan muntah, diare, iritasi kulit, detak jantung meningkat,
kerusakan mata, kejang, dan kelumpuhan. Kekurangan vitamin B1 dapat mengakibatkan penyakit beri-beri dan penyakit Wernicke. Penyakit beri-beri dikenali dengan gejala sesak nafas, gerakan mata yang tidak normal, detak jantung meningkat, kaki bengkak, dan muntah-muntah. Penyakit Wernicke mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan penglihatan berbayang, gangguan koordinasi, dan penurunan fungsi mental. Kekurangan vitamin B1 dapat diperoleh dari multivitamin kemasan yang takaran atau dosisnya sesuai dengan resep dokter. Terima kasih. Sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ingin bertanya untuk Mbak Mei, apakah ada kondisi kesehatan tertentu yang dapat mempengaruhi kadar vitamin D dalam tubuh? Terima kasih, Mbak Lydia. Saya tampung pertanyaannya. Sebentar ya, Mbak. Apakah ada kondisi kesehatan tertentu yang ada pada tubuh gitu ya, Mbak? Yang mempengaruhi kadar vitamin B1 dalam tubuh. Ada. Itu misalnya di orang yang kecanduan alkohol atau menderita diabetes. Kan itu Mbak, terlalu banyak minum alkohol ya. Jadinya mungkin kekurangan vitamin B1 terus menjadi tanda-tanda orang tersebut kekurangan B1. Orang yang kecanduan alkohol, Mbak. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya, Mbak Mei. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah teman yang lain ada yang ditambahkan atau ada yang bertanya lagi? Cukup. Jika tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua teman-teman sudah melakukan presentasi, maka diskusi ini akan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, apabila terdapat kesalahan saat berlangsungnya diskusi pada malam hari ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan diskusi malam hari ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.